Itu terkait dengan bahasa roh. Ini bahasa roh kan sebenarnya terjadi perdebatan di antar denominasi gereja gitu loh. Jadi tapi saya pengen pendapat. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Oke. Ini sebenarnya sudah jadi perdebatan sih pro dan kontra. Tapi saya pengen dengar juga sih pendapatnya dari teman-teman semua yang ada di sini. Itu terkait dengan bahasa roh. Ini bahasa roh kan sebenarnya terjadi perdebatan di antar denominasi gereja gitu loh. Jadi tapi saya pengen ini kalau pendapat saya dulu ya. Maksudnya selama ini kan kita selalu mendengar bahwa bahasa roh itu kalau berdasarkan Alkitab itu kan harus ada penerjemahnya gitu kan, harus kalau misalnya ada karunia bahasa roh berarti ada karunia juga yang menerjemahkan. Tetapi faktanya saat ini kan ada begitu banyak aliran-aliran ya, beberapa denominasi itu yang tidak seperti itu gitu loh. Bahkan cenderung memang cenderung bahasa rohnya itu cenderung sama dari ya, waktu ke waktu gitu loh. Dan kalau misalnya ada beberapa pendeta-pendeta itu yang mengatakan bahwa mereka percaya dengan adanya bahasa roh, adanya bahasa roh itu mereka percaya, tapi sampai sekarang pun kita tidak pernah melihat secara langsung atau mendengar secara langsung faktanya bahwa memang ada bahasa roh di zaman setelah Alkitab gitu loh. Dan memang kalau menurut saya sih, kalau kita berdasarkan Alkitab itu kan sebenarnya kan sudah sempurna. Di kitab Wahyu itu sudah sempurna, dari penulisan semua di kitab Wahyu sudah ditutup secara sempurna semua firman Tuhan. Kalau misalnya pun ada bahasa roh, artinya kan berarti kan ada firman baru yang dikeluarkan Tuhan gitu loh. Nah ini saya minta pendapat dari teman-teman semua, gimana? Mengenai bahasa roh. Bahasa roh itu ada dua pengertian, Pak. Ada pengertian glossolalia, ada pengertian xenolalia. Kalau kita kembali kepada peristiwa di Kisah Rasul 2, itu adalah xenolalia, bahasa asing. Misalnya saya tidak pernah belajar bahasa Cina, tiba-tiba saya bisa berbahasa Cina. Gitu. Nah, itu adalah bahasa roh. Yang tujuannya apa? Membangun jemaat, membangun orang, memperdengarkan Injil kepada orang lain. Ya. Dan itu dimengerti oleh orang yang mendengarkannya. Kemudian yang kedua adalah bahasa roh glossolalia. Glossa dan laleo itu adalah bahasa lidah. Dan dikatakan di sini, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, 1 Korintus 14:14, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, apakah bahasa roh masih berlaku? Masih berlaku karena Roh Kudus belum pergi. Roh Kudus masih di dunia ini. Tapi tentang karunia itu harus dipergunakan dengan baik, Pak. Kalau berbahasa roh, kita berbahasa roh, boleh digunakan dalam pertemuan jemaat, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak digunakan dalam pertemuan pribadi? Boleh. Tetapi kalau dalam pertemuan jemaat, sebagaimana yang disarankan oleh Rasul Paulus, harus tertib bergantian. Dan harus ada yang menafsirkannya. Karena tujuan bahasa roh digunakan bagi jemaat adalah untuk membangun jemaat. Jadi kalau kita berbahasa roh di tengah-tengah jemaat, kita harus bergantian. Mau bahasanya seperti apa kayak entah apa diulang-ulang itu nggak masalah, Pak. Tetapi yang penting itu adalah ada nggak buah dari bahasa itu. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 13, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, glosa di sini, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya.
Jadi setiap orang yang berbahasa roh itu harus meminta agar dirinya itu diberi karunia menafsirkan bahasa roh itu. Dengan demikian dia dapat membangun dirinya dan juga membangun jemaat. Dan itu harus teratur. Kalau ada bahasa roh itu kejang-kejang sampai teriak-teriak, itu enggak bahasa roh. Itu tidak bahasa roh. Hati-hati. Setan itu bisa bermanifestasi dengan banyak cara. Kemudian ada karunia ketawa seperti iblis itu saya lihat. Itu jangan percaya. Ada itu baru saya lihat di TikTok ketawa. Blessing ya. Banyak orang. Ya. Itu jangan dipercaya yang seperti itu. Roh Kudus itu tenang. Itu roh bijaksana, itu roh hikmat. Itu bukan membuat kita pusing, tapi itu membuka pikiran kita. Dia itu mengurapi kita. Menopang, mengikuti, membimbing, mengelilingi. Itu roh hikmat. Karena Allah itu hikmat. Bukan buat kita jadi lompat sana, lompat sini, ketawa. Orang yang belum percaya kepada Yesus itu tersandung karena tingkah yang begitu. Oh ternyata Tuhan mereka begitu toh gitu. Kan tersandung mereka. Pada akhirnya tolak Kristus, buahnya tidak benar. Jadi kalau dikatakan apakah bahasa roh masih ada? Pasti masih ada. Karena Roh Kudus itu belum pergi. Dan Kristus yang sempurna itu belum datang. Yang sempurna itu belum datang bukan Alkitab ya. Bukan Alkitab ini. Jadi jangan dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Roma, bahasa roh itu akan berhenti. Coba ya. Oh bukan di dalam Roma ya, saya lupa. Nih, 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itu bahasa roh itu tidak berhenti dalam pengertian ketika kitab suci kita ini dikanonisasi. Tidak. Tapi ketika yang sempurna itu, yaitu Kristus datang untuk kedua kali. Karena Roh Kudus itu masih bertahta di bumi. Roh Kudus itu masih menginjili seluruh bumi. Jadi bahasa roh masih ada. Ya, tapi bahasa roh itu haruslah dipergunakan dengan baik. Boleh digunakan dalam pertemuan pribadi dengan Tuhan untuk membangun diri sendiri. Tapi meskipun demikian, dia harus berdoa kepada Tuhan agar dia diberi karunia untuk menafsirkannya. Kalau digunakan dalam pertemuan jemaat, harus bergantian, teratur, tertib, berhikmat, dan kudus. Bergantian, dengan bergantian dan ada yang menafsirkannya. Dengan apa yang ditafsirkan itu, jemaat bisa dibangun. Demikianlah karunia itu dipergunakan dengan baik. Gitu, ya? Iya. Oke. Mungkin dari buah lah ya kita bisa menilai. Kalau segala sesuatu ente melihat bahwa ada orang yang contohnya pakai bahasa roh tiba-tiba Allahu Akbar bom meledak, ya itu salah. Itu bukan buah yang benar. Ya, jadi itu salah ya, kecuali dia bertumbuh di dalam iman yang lebih baik. Jadi bahasa-bahasa roh itu jangan dikira bahasa mantra juga ya, itu salah. Ini pikirkan yang baik dan yang benar, bro. Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak ya untuk penjelasannya. Tuhan memberkati. Ada lagi mau ditanya, bro? Udah cukup. Ya, oke, Tuhan berkati. Oke, terima kasih, shalom. Ya, ini intermezzo sedikit sih. Memang ada juga bahasa roh dari Arab ya, tetapi ya kayak contoh wabilahu kalakasuntu, tiba-tiba mulai hal-hal aneh keluar, perangilah gitu. Itu salah teman-teman ya. Mungkin kita tidak mengerti dipikir itu juga bahasa roh. Itu salah ya. Jadi mungkin pengertian itu yang membuat ada umat-umat yang dipikir kita nggak ngerti. Jadi mereka mulai keluar-keluar seperti itu. Itu pengertian yang salah dari nabi-nabi palsu. Oke lanjut intermezzonya udah selesai. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.
Tuhan.